Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat siang kepada para hadirin yang berbahagia dan selamat datang di acara talk show untuk Festival Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Indonesia 2024. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas seizinnya kita semua dapat hadir dalam gelar wicara pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Azra Lutfia Haurazahi dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Program Studi Rusia Angkatan 2023 yang akan memandu acara pada hari ini. Sebelumnya, gelar wicara siang ini disponsori dan disupport oleh Bakti BCA, Komunitas Pengusaha Tangan di Atas, Rumah Cinwa, Wings Food, Sanggar Budi Rahayu, Ayodhya Pala, Komunitas Seni Karawitan Jawa, Sekar Widya Makara Universitas Indonesia, Wayang Sinema, Sanggar Panji Laras, dan Tangan Emas Production. Kami seluruh PPM Universitas Indonesia 2024 berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada para sponsor dan semua pihak yang telah membantu mensukseskan acara pengabdian dan pemberdayaan masyarakat UI 2024. Dan langsung saja, kita masuk ke mata acara utama yang sudah tentunya ditunggu-tunggu, yaitu sesi diskusi hasil pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dari tim Pengmas UI. Gelar wicara hari ini dengan topik UI dalam aksi, langkah strategis melawan stunting yang dipandu oleh moderator kita, yaitu Dr. Gigi Benso Sulijaya, SP.Perio, PhD dari Fakultas Kedokteran Gigi, dan juga ditemani dengan narasumber-narasumbernya, yaitu Dr. Ervi Praviantini MKes dan juga Ibu Nurul Dina Rahmawati SGZ MSc dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Dan langsung saja, forum diskusi selanjutnya akan dipandu oleh moderator kita. Kepada moderator, dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan MC. Nama saya Dr. Gigi Benso Sulijaya, spesialis perio konsultan PhD dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Terima kasih atas kesempatannya saya bisa menjadi moderator di talk show pada siang menjelang sore hari ini dengan judul UI dalam aksi, langkah strategis melawan stunting. Pada siang hari ini saya sudah ditemani oleh narasumber cantik, ada dua di sini, yaitu Dr. Ervi Praviantini, Magister Kesehatan dari Fakultas Kedokteran. Selamat siang, Dok. Dan juga ada Ibu Nurul Dina Rahmawati, Sarjana Gizi, Master of Science dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Apa kabarnya, Bapak, Ibu-ibu semua? Alhamdulillah. Ya. Baik. Baik, rasanya sudah tidak sabar karena topik yang akan dibawa pada sesi kali ini adalah mengenai stunting dan upaya strategis. Jadi boleh diceritakan secara singkat mungkin apa yang sudah ibu-ibu lakukan dalam rangka memerangi stunting di program kegiatan Pengmas dan pemberdayaan masyarakat yang sudah dilakukan. Silakan. Mulai dari Dr. Ervi, boleh silakan, Dok. Baik, terima kasih Dr. Benz. Saya panggil Dr. Benz saja supaya akrab. Ya, terima kasih ya Bu Dina sudah kita berdua alhamdulillah bisa tampil bersama. Ya, jadi suara terdengar. Jadi sebenarnya program ini terus terang berangkat dari ide dari DPPM ya. DPPM UI punya program tentang untuk membantu pemerintah mengurangi angka stunting. Karena memang ternyata Indonesia ini cukup berprestasi dalam menyumbang angka stunting di dunia. Berprestasi ya, berprestasi dalam dan data terakhir menunjukkan kita ada di peringkat 4 global. Ya, jadi 5 besar. Nah, sayangnya prestasinya kurang baik gitu ya. Nah, jadi gimana caranya nih kita harus keluar dari 5 besar gitu. Kalau bisa keluar dari 10 besar. Jadi mungkin itu yang menjadi interest dan memang saya lihat topik-topik dari pengabdian masyarakat semuanya fokus kepada payung besarnya itu stunting. Yeah. Tapi di dalamnya itu kita punya ruang-ruang yang kita bebas menentukan subtopik untuk pengabdian masyarakat yang sesuai dengan interest kita, sesuai dengan kepakaran mungkin ya, dan fokus riset misalnya atau fokus pengabdian masyarakat di departemen prodi masing-masing. Dan memang
pada waktu tahun lalu yang mungkin ada di buku Pengabdian Masyarakat yang sudah dirilis itu, kita punya program di waktu itu di Provinsi Banten. Oh ya. baik, lokusnya berarti di Banten ya atau Pandeglang? Iya, pada waktu itu. Di Banten. Banten ya. Spesifik di daerah atau desa? Suku Baduy ya. Oh Baduy, Ya, oke, betul. menarik Jadi Baduy. Itu kalau nggak salah kabupatennya Lebak ya. Lebak, nah, baik. Lebak itu memang di Provinsi Banten sendiri angka stuntingnya nomor 3 setelah Pandeglang dan bukan di Banten Badina. Pandeglang dan apa ya satu lagi Serang kalau nggak salah. Serang. Nah jadi angkanya sekitar 26,2% itu data SSGI tahun 2022. Nah kemudian sedangkan kita punya target itu kan sebenarnya target nasional 14%. Nah sayangnya sampai SSGI 2022 berakhir itu rata-rata nasional 21,6%. Ya. Tapi Kabupaten Lebak ini masih 26,2%. Ya. Jadi dianggap masih menjadi suatu lokus yang artinya masih ada PR lah. Betul. Dan saya ingat sekali waktu itu diundang diskusi bersama dengan Prof. Cecep ya, yang memang menurut saya adalah bapaknya Baduynya UI gitu. Jadi kayaknya mau nanya satu-satunya orang yang diterima di Baduy keluar masuk adalah Prof. Cecep. Iya, dan berhasil memecahkan mitos bahwa orang Baduy nggak ada yang sekolah gitu. Betul. Ternyata ada ya yang sampai masuk. S2 ya mahasiswanya beliau. Ya, jadi itu heroik sekali perjuangannya. Nah, dari situ kemudian kita FGD dengan beliau dan juga beberapa teman dari FKM. Kalau nggak salah timnya FKM tapi bukan Mbak Dina. Pak siapa? Oh ya, Bu Fatma, Prof Fatma, kemudian dari farmasi Prof Arya Nuar, kemudian dari FK sendiri ada Prof Dini yang di kulit. Dari gitu FKG kalau tidak salah waktu itu Prof Boy Bahtiar. Prof Boy Bahtiar. Oh iya. Waktu itu kalau tidak Iya. salah dari FKG. Nah jadi di situ kita diskusi, terus kita kita mau concern di mana nih? Nah masing-masing orang mencari topiknya. Kalau Prof Cecep jelas dari sisi aspek sosial budayanya lah ya. Kalau saya waktu itu ya udah berarti saya gizi, tapi gizinya gizi apa ya gitu? Karena kalau topiknya hanya apa misalnya makanannya seperti ini dan seterusnya, kita nggak punya data orang sana suka makan apa sih? Terus apa sih yang menyebabkan dia stunting itu kita belum punya informasi sama sekali. Karena faktornya banyak ya Dok ya. Ya, nah kalau dari cerita Prof. Cecep waktu itu lebih ke memang masalah pengetahuan, akses informasi gitu ya. Baik. Cuman ternyata mereka bisa mengakses informasi walaupun mereka tidak bersekolah, tapi mereka bisa baca dan tulis itu karena ada smartphone kan sekarang. Jadi kalau saya tanya, misalnya kita bilang sama kader gitu, Ibu bisa nggak plotting kurva pertumbuhan? Oh enggak, karena kami nggak bisa menulis, karena itu kan kartu KMS kan harus tulis ya. Tulis, gambar gitu ya. Itu mereka bilang kami nggak bisa, tapi kalau kami secara online dia bisa misalnya. Nah akhirnya kami tanya ke puskesmas, gimana caranya tahu bahwa di sini angka stuntingnya sekian persen? Jadi ternyata puskesmas itu setiap bulannya harus mendampingi posyandu, beda-beda. Jadi minggu ini di desa mana, mana, karena mereka tidak bisa membuat plotting di kurva. Jadi dari situ mereka tapi paham kalau disuruh baca ini bisa karena ada smartphone. Jadi kalau materi edukasi dalam bentuk flyer, PDF itu mereka oke gitu ya. Oke, jadi pertama itu kita datang, kita melatihkan ke kader dulu nih, plottingnya tuh begini. Walaupun mereka tetap nggak menuliskan, tapi setidaknya mereka tahu gitu ya. Terus setelah itu kita berpikir bahwa kita berangkat dari mana ya? Karena ternyata kan penyebab dari stunting itu banyak ya faktornya. Jadi kalau kita lihat definisi terbaru dari WHO tahun 2020, stunting itu kan perawakan pendek atau sangat pendek. Jadi sekarang kita nggak boleh ngomong kerdil ya, pendek dan sangat pendek berdasarkan kurva pertumbuhan WHO, tinggi badan atau panjang badan per usia. Nah itu -2 standar deviasi, itu baru dikategorikan stunting. Cuman masalah stunting itu kan bukan masalah anak ini pendek atau tidak pendek gitu, atau pendek atau sangat pendek. Masalahnya itu lebih ke depannya mempengaruhi status kesehatannya, maksudnya frekuensi sakit dan juga masalah kognitifnya. Itu yang paling PR. Nah, kita bilang kan kita mau generasi Indonesia emas. Nah, kalau angka stuntingnya tinggi ya berarti segitu-segitu aja nih kognitifnya anak-anak Indonesia. Nah, sayangnya lagi di situ adalah sifatnya irreversible. Jadi nggak bisa dibalikin nih kalau udah sekali once dia stunting ya susah gitu kan. Nah kalau yang selain itu penyebab stunting juga misalnya kita lihat anak itu sering terkena infeksi, paru-paru, diare dan seterusnya misalnya.
Nah itu juga bisa mempengaruhi. Nah jadi dari situ kita punya PR besar nih, gimana nih caranya supaya orang tua, balita atau calon orang tua itu punya concern terhadap kesehatan dirinya dulu deh sebelum mereka memikirkan anaknya. Nah jadi ada yang disebut namanya penyebab, itu bisa kita eliminasi dari mulai fase prenatal namanya. Jadi apa sih yang bisa dilakukan di fase prenatal? Nah berdasarkan data, masalah di fase prenatal itu salah satunya adalah masalah ketidakcukupan mereka mengkonsumsi tablet tambah darah yang 90 tablet selama masa kehamilan. Di samping itu juga ada misalnya masalah perilaku hidup bersih dan sehatnya juga, kemudian juga misalnya masalah kekerapan dia ke ANC ya kunjungan pada saat dia kehamilan yang harusnya kunjungan berapa dia hanya datang berapa, itu juga masalah. Nah dari situ kita ambil satu topik deh gitu. Oh berarti ini masalah anemia. Anemia pada ibu hamil itu kerap sekali ditentukan juga status ibu hamil itu pada saat dia remaja. Kita tarik lagi, jadi kita berusaha narik yang paling awalnya apa sih? Nah akhirnya dari situlah kita terpikir ya udah deh coba kita melakukan intervensi pada remaja putrinya. Gitu. Nah kita tanya nih sama puskesmas, ada nggak data anemia remaja putri? Oh nggak ada, karena setiap kali pemeriksaan usia-usia remaja putri di sana walaupun dia tidak bersekolah formal, tapi di jam 6 pagi sampai jam 5 sore itu mereka harus ke kebun. Jadi ketika kita datang untuk program, mereka nggak ada anak-anak ini gitu. Terus gitu ya sudah, akhirnya kita bilang yaudah deh UI mau deh ngerjain screeningnya, bisa nggak bantu? Terus dia bilangnya ada sekian desa. Terus masalahnya adalah bukan perjalanan ke desa gitu juga dilakukan mendaki gunung, lauti lembah gitu ya. Betul, aksesnya kan masalahnya di situ. Oh ya sudah, ya udah dipilihlah desa yang terdekat dengan karena baru pertama kali kita dengan si puskesmas gitu. Terus akhirnya dipilihkan. Itu pun ketika kita bilang ada berapa orang ya Bu Bidan, gitu, kita kolaborasi sama Bidan ya, sama kepala puskesmas juga. Oh ternyata yang oke cuma 40 oke ada. Saya ingat banget tuh 40 dia sebut. Terus kita udah 40 nih. Dan datang nih ditentukan harinya, jamnya. Nah, responnya bagaimana? Respon dari warganya? Ya, pada hari hanya terus kan kumpul di satu rumah. Ibu kader ya kalau nggak salah. Ibu kader. Terus dan datang tuh 1, 2 gitu kan. Tapi mereka on time. Hebatnya tuh mereka on time. Misalnya kita udah standby setengah jam sebelumnya, dia datang satu-satu. Pas jamnya itu yang datang itu remaja putri ya, sekitar 10 atau 11. Terus saya bilang, Bu Bidan katanya, 40. Iya dari 40. Iya sebenarnya udah dikasih tahu semua orang itu, kita door to door loh ngasih taunya melalui kader ya maksudnya. Terus, oh ya gimana yang lainnya? Oh yang karena ada hajatan lah, terus ada yang memang waktu itu dari pilih hari yang dimana mereka sebenarnya free. Jadi biasanya nggak ada hajatan, biasanya nggak ada itu hari aktivitas lain atau acara-acara besar ya. Ada ke kebun. Tapi ya ternyata tetap aja datang segitu. Saya bilang kalau saya screening 11 orang, ya ini namanya bukan screening ya, kayak ini kayak konseling aja gitu. Terus, tapi ya udahlah kita udah datang kan nggak mungkin nggak diperiksa lah ya 11 orang itu. Dan kita memang ya karena mungkin cuma 11 orang itu gak ada yang ini. Semuanya di atas 12 gitu. Alhamdulillahnya yang datang itu adalah memang mereka yang punya status kesehatan yang baik, betul? Sebenarnya nggak ada, kita maunya semua remaja putri di 2 desa. Alhamdulillah yang memang datang itu adalah punya status kesehatan dan kesadaran yang baik gitu ya. Tadinya itu kita ingin 2 dusun itu, 2 atau 3 dusun kadu itu kan namanya saya lupa kadu apa aja. Itu kita pengennya semua diperiksa dan dia bilang ada 40 kan. Ya udah, tapi akhirnya oke. Nah, setelah itu kita bilang waduh kita udah bawa kit banyak nih gitu kan. Akhirnya jadi geser ke calon pengantin. Terus kita calon pengantin deh Bu. Oh di sini calon pengantin itu juga usianya masih relatif muda. Nah betul, jadi, itu juga nanti akan saya coba tanya. Keywordnya adalah kalau maaf mereka kalau sudah menstruasi atau haid itu sudah waktunya lampu kuning untuk menikah gitu. Jadi akhirnya orangnya siapa dia mereka juga. Ya udah akhirnya kita pikir oh ya udah yang ini aja deh yang sudah menikah tapi baru menikah. Baik. Akhirnya bisa. Dan kira pokoknya itu dalam setengah hari itu kita benar-benar door to door nyariin orang. Dapatlah akhirnya 35-an dengan kriteria tambahan tadi gitu. Luar biasa. Ya, terus akhirnya udah nggak memandang usia, pokoknya jadinya kalau nggak salah rata-rata di bawah 30 tahun sih memang. Baik. Akhirnya dari situ yang
Yang uniknya kita malah menemukan yang HB-nya rendah itu ada, saya ingat ada 3 orang cuman dari 30-an itu. Di pengantin baru? Ya di populasi yang tadi di populasi itu. Yang termasuk yang pengantin baru ya? Usia subur jadinya. Usia subur, baik. Kan 15 tahun sampai 49 ya Mbak. Baik. Jadi akhirnya kita pakai parameter itu pun dapetnya cuma 30-an. Satu malah ibu bidan ya. Oke, menarik. Jadi yang 2 memang beneran ini ya. Iya, warganya ya. Yang tadi yang kita udah lebarkan screening ya. Usianya. Baik. Jadi terus ya udah saya bilang ya udah nggak apa-apa deh, yang penting kita sudah effort gitu ya, sudah melakukan yang terbaik. Udah terus selebihnya kita mengedukasi lah si anak yang 11 orang, terus berapa orang. Jadi pakai group discussion. Karena kan mereka nggak punya aula besar, terus jadi disesuaikan dengan lokasi dan juga area di sana ya. Jadi sifatnya kita bikin kelompok-kelompok aja. Kebetulan waktu itu tim dari Departemen Ilmu Gizi ada sekitar 5-6 orang dosen gitu. Jadi kita bikin kelompok-kelompok aja, kelompok-kelompok kecil gitu. Ya, tapi ya alhamdulillah menurut saya itu udah sukses lah ya. Iya, sukses. Iya. Saya dengar ceritanya dokter ini kayak saya kebayang gitu ya apa yang terjadi di sana gitu. Memang dokter punya kemampuan storytelling yang luar biasa. Sebelum itu kita gantian dulu dengan Bu Dina. Kalau misalkan Bu Dina sendiri tadi dari lokus untuk program kegiatan pemberantasan stunting itu boleh diinfokan Ibu secara singkat, nanti baru kita elaborasi bersama. Saya ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya bagikan ke ibu-ibu semua, silakan. Ya, makasih Dr. Benso dan rekan-rekan sekalian. Untuk program yang kami kerjakan sendiri sebetulnya bentuk ekspansi ya dari yang sudah 3 tahun terakhir kita kerjakan. Lokasinya di mana, Bu? Di tahun 2022 kita dapat di Pulau Seribu, 2023 di Banten, 2024 ini kita ke Depok. Karena memang lokusnya ada di DPPM kan ganti-ganti ya dok. Tapi sama targetnya sama-sama rematri, usia-usia SMA. Dan kita pakai 2 tools, yang pertama modul, tapi kita kasih juga PDF-nya karena anak-anak lebih senang main di handphonenya. Yang kedua adalah game, jadi kita bikin seperti game RPG, role play game gitu. Mereka mainin seolah-olah mereka jadi karakter yang sedang berburu makanan tinggi protein, berburu tablet tambah darah. Mereka emang di-equip dengan pedang gitu misalnya ya, karena ada storytelling-nya di situ. Jadi total sasaran kita setiap tahun itu sekitaran 100 anak. 100 anak, baik. Jadi ada 3 daerah yang waktu itu sudah sempat didatangi atau sudah sempat dibina, yaitu di daerah Banten, kemudian Kepulauan Seribu dan terakhir ada di Depok. Yang tahun ini berarti di Depok, baik. Dari ketiga daerah tersebut, apakah Ibu melihat pola yang sama? Misalkan stunting nih, kayak tadi Dokter Ervi cerita, akarnya saya coba tarik ke belakang gitu. Topiknya juga, apakah permasalahan ini yang akhirnya ujungnya adalah stunting itu punya pola yang sama? Sejauh ini karena mungkin meskipun di Kepulauan Seribu juga, Kepulauan Seribu kan sebetulnya di bawah DKI Jakarta gitu ya. Meskipun dia prevalensi stuntingnya tertinggi di Jakarta. Jadi Jakarta meskipun soseknya tinggi tetap aja stuntingnya ada gitu, bukan nggak ada. Itu sama polanya. Karena mungkin karena kota besar ya, Jakartanya juga. Memang Bantennya sih nggak terlalu kota besar, kita di Kecamatan Kalanganyar, nama itu agak pinggir-pinggir, hampir ke Baduy, sekitar 1 jaman lah ke arah Baduy gitu. Mirip, tapi di Banten lebih banyak case pernikahan dininya ya. Gitu. Nah itu yang lebih membuat kita tertarik untuk ngegali persiapan pernikahan dini mereka. Jadi mereka baru tahu kalau untuk nikah itu lingkar lengan atas harus berapa, misalnya HB-nya berapa, berat badan tuh harus dijaga. Jadi nggak bisa sembarangan orang nikah aja gitu. Mentang-mentang ekonominya salah harus dibantu dengan pernikahan, misalnya gitu. Jadi sama. Kurang lebih polanya berarti sama ya, apa yang terjadi di Banten, kemudian Kepulauan Seribu dan juga di Depok ya. Padahal Depok dekat sekali, kita di Depok ini. Depok benar, cuma setengah jam dari sini. Setengah jam dari sini, baik. Angka stuntingnya tinggi. Nah, kebetulan juga kami dari Departemen Perio FKGUI, saya dari Departemen Periodonsia, kami baru saja melakukan kegiatan Pengmas. Iya, hari Senin, baru Senin kemarin kami lakukan kegiatan Pengmas di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Jaraknya kurang lebih sekitar 3 jam dari sini, padahal masih di daerah yang sama juga. Nah, itu angka stunting, persentase stuntingnya cukup tinggi. Jadi dari jumlah itu tidak tinggi, tetapi karena populasi di situ sedikit, jadi akhirnya
jumlah yang stunting dibagi dengan populasinya tidak segitu banyak, akhirnya persentasenya hitungannya besar, cukup besar, jadi lebih daripada mungkin sekitar hampir 20%. Nah, tadi ada beberapa area juga yang sudah dicek dan angka stuntingnya tinggi, itu kan menjadi rapor merah ya. Itu kalau misalkan dari pusat melihat kondisi tersebut juga memang berarti wah ini langsung kena radar gitu ya. Jadi memang dari pemerintah pusat berkoordinasi dengan daerah juga harus mensupport kegiatan-kegiatan terutama dari para pengabdi ini untuk melakukan upaya-upaya menekan angka stunting, mulai dari masing-masing topik yang dokter dan juga Bu Dina tadi targetkan. Nah, kalau misalkan kita bisa lihat sebetulnya lebih mengena atau lebih tepat sasaran, apakah targetnya itu adalah para remaja, usia subur, ataukah justru dari targetnya adalah para mungkin pemangku kebijakan di situ, ataupun tokoh-tokoh agama. Kira-kira pendekatannya dari pengalaman yang sudah ditemukan di lapangan, kira-kira lebih tepat atau lebih memudahkan untuk efektif seperti apa? Siapa Pak? Mau boleh dari gantian saja. Mic-nya lagi di sini ya. Iya siap, nanti saya kasih kesempatan ke dokter. Iya baik, sebetulnya saya mau cerita sedikit bahwa di Depok sebetulnya mereka angka prevalensi stuntingnya agak menurun. Baik. Tapi tujuan mereka bukan lagi supaya angka stuntingnya tidak tinggi, tapi zero new stunting. Oh, Jadi mereka, zero stunting. Ya jangan sampai ada new stunting. Jadi kita mulai dari yang anak-anak wasting, berat badan nggak naik dikit aja, langsung kita intervensi kan. Jadi teman-teman Depok tuh lagi main di pemberian makanan tambahan untuk bayi gizi kurangnya, atau yang nggak naik berat badannya. Tapi kalau membicarakan tentang kepada siapa seharusnya, menurut saya mungkin secara prioritas nggak bisa benar-benar kita prioritisasi pada siapanya ya. Karena sekarang posyandu kita aja udah posyandu siklus hidup gitu ya. Jadi semua usia kan kita grab gitu ya. Tapi saya setuju bahwa tidak bisa kita menegasikan peran dari pematoga ya, tokoh masyarakat, tokoh agama. Di tim kami juga ada yang Bu Asih, Bu Ade kami juga turun ke ulama, jadi ke para ustadz gitu ya. Karena kan biasanya kalau kita mendengar istilah stunting sama penjelasan soal kesehatan anak nih ke ibu-ibu aja gitu. Ayahnya tuh kemana? Gitu ya? Kontribusi ayahnya nggak ada gitu. Nah biasanya sekarang udah mulai masuk isu stunting tuh ke khotbah Jumat. Oh iya. Lewat bapak-bapak. Iya, sekarang ada kalau misalkan tidak salah di Sembalun ya, di Sembalun atau di daerah Nusa Tenggara Timur ya. Ada Bapak Siaga katanya ya, seru banget saya sebutannya Bapak Siaga, mungkin gimana Dok? Yang Sembalun ya, oh ya tadi saya agak meralat data, yang tadi wanita usia subur benar 3 dari 30 di anemia, maaf yang untuk remaja ternyata 7 dari 13, sorry. 7 dari 13. Oke, itu berarti kan sekitar 52% ya? Iya. Dok, mau tanya dong Dok, data-data itu sudah dipublikasi belum Dok? Nah ini Bapak Kasubdit, kita ada kehadiran Bapak Kasubdit DPPM. Ini ada lagi data yang bagus sekali dan bisa dimanfaatkan. Mohon difasilitasi supaya hasil-hasil dari para pengabdi kita ini bisa dipublikasi di jurnal pengabdian masyarakat Pak. Mau yang internasional, nasional, saya rasa tidak masalah selama bisa diakses gitu ya. Jadi, sayang soalnya datanya bagus semua ya Dok. Ya jadi alhamdulillahnya kita emang waktu itu sempat mengurus lolos KJ etik. Jadi kalau mau dipublikasi sebenarnya udah ada modalnya. Siap. Tinggal nulisnya aja ya Dok ya. Cuman saya menyelesaikan hajat saya yang lain dulu, jadi ini disimpan dulu datanya. Siap. Nah, nanti bisa Dok difasilitasi sama DPPM. Iya, oke. Nanti kolaborasi ya nulisnya. Jadi bisa ngajak teman-teman DPPM juga. Betul. Oke. Tadi tentang Sembalun ya. Nah, Bapak Siaga tadi Dok. Ya, pada waktu itu tahun 2024 itu kan ini ada lagi nih penugasan Rekmas. Terus saya tanya sama Pak Rahman, memang Pak, kayaknya yang Badu itu kemarin bukannya kita nggak mau ngerjain sih Pak, tapi kalau bisa kita berbagi, nggak semuanya dapat di situ. Terus dari kebetulan staf Departemen Gizi ada yang mengajukan beberapa, dan memang pilihannya kan memang Banten. Nah, terus saya bilang boleh nggak penugasannya kita balik lagi ke Sembalun. Kenapa balik? Karena sebenarnya Sembalun itu sudah kita pegang sejak 2019. 2019 itu saya ke Sembalun, tapi waktu itu topiknya karena pasca gempa.
pasca ya gempa ya, bencana gempa ya, NTB. bencana ya. Nah waktu itu kasusnya bukan stunting, memang gizi buruk ya, karena mereka memang karena kondisi gempa, kemudian akses terhadap makanan sulit, dan itu kan daerahnya tinggi gitu ya, untuk menuju ke sananya itu sekitar dari Lombok Timur dia 1 jaman gitu. Terus akhirnya kita balik ke sana, terus saya bilang tapi saya tetap mau fokus pada fase prenatal tadi untuk menyiapkan remaja putrinya gitu. Tadi kan kalau kita bisa bilang penyebab stunting kan ada fase prenatal dan postnatal. Kalau postnatal itu misalnya kayak imunisasinya, berat badan bayi lahirnya, dan seterusnya. Tapi ini kita mau tarik lagi, jadi tetap fokusnya. Sebelum gitu ya, sebelum Natal. Ya, jadi tetap ke remaja putri. Terus habis itu kita cari data kan, di Sembalun itu memang angka anemianya waktu itu sekitar, katanya datanya Puskesmas itu hampir 30% ya anemia remaja putri. Terus udah oke, kita datang. Ternyata sebenarnya ada suatu isu yang menarik pada saat kita datang, itu kita mengerjakan 2 SMP 1 dan SMA 1, di mana jumlah yang remaja yang sekolahnya paling banyak di antara 7 sekolah yang lain. Terus kalau SMP itu informasi dari sekolah dan dari puskesmas itu inline. Jadi inline-nya adalah mereka punya program kan minum tablet tambah darah 1 kali per minggu ya. Nah setiap minggu kedua itu mereka mengadakan makan bersama. Jadi dari sekolah? Ya dari sekolah. Enggak, tapi mereka bawa makanan sendiri-sendiri, cuman dibikin event gitu, harus bawa makanan, terus makan bersama tabletnya gitu. Jadi akhirnya termonitoring, dan itu compliance-nya di atas 90%. Begitu kita datang ke SMA, kita tanyalah ke anak-anak itu, siapa di antara adik-adik semua yang itu waktu itu yang datang acara sekitar 100 lebih ya, karena remaja putrinya wajib hadir. Siapa yang mengonsumsi tablet tambah darah? Hanya 1 orang yang mengacungkan diri. Yang lainnya enggak. Terus saya bilang, apa karena tidak tahu ataukah memang? Itu padahal SMA negeri 1, SMA favorit di sana favorit ya. Terus saya bilang sama ibu program remaja ya, ada kan program remaja gitu, ya kesehatan remaja. Terus Bu ini kenapa? Oh iya, dia bilang ada masalah di sini. Jadi komunikasi puskesmas itu pun nggak bisa masuk ke anak-anak remaja ini yang SMA. Karena ada banyak isu ya, misalnya adalah hati-hati kalau terjadi kelebihan besi, ya kayak gitu. Nanti efeknya begini begitu. Kemudian nanti kalau nanti diambil darah, resiko tertular penyakit infeksi dari jarum dan seterusnya. Padahal diambilnya sebenarnya kapiler gitu kan. Jadi mereka bilang terlalu banyak isu gitu, sehingga akhirnya terlalu banyak hoax ya. Mereka menolak minum tablet tambah darah. Terus yang ketiga alasannya mengenai tablet tambah darah bikin mual. Saya habis minum tablet tambah darah bukannya badannya enak tapi mual karena memang aftertaste-nya besi kan. Ya, terus akhirnya gitu. Adik tahu nggak caranya minum bagaimana? Ya pokoknya minum aja. Padahal sebenarnya ada strateginya ya. Kayak misalnya jaga waktu dengan makan supaya nggak mual. Kemudian tidak boleh diminum bersama dengan teh dan seterusnya misalnya gitu. Udah kita kasih tahu caranya gitu-gitu. Terus kebetulan orang puskesmasnya juga datang. Jadi mereka ini sebenarnya misinformasinya terlalu banyak. Terus kita klarifikasi satu-satu. Pertanyaannya tuh bagus-bagus banget dan itu terkait dengan kritis ya, kritis. Iya betul. Jadi mereka bilang kami menolak gitu karena kami nggak ada keluhan. Ngapain kita harus minum suplemen katanya gitu kan? Terus ya udah terus akhirnya kita infokan bahwa itu program pemerintah. Memang ini bukan pengobatan tapi soalnya mereka bilang gini, soalnya kami nggak tahu HB kami berapa. Jadi mereka tuh pengennya tahu HB-nya berapa, baru dia tahu baru bahwa dikasih dia intervensi. harus minum tablet tambah darah. Padahal kan 1 kali per minggu itu bukan untuk terapi, tapi itu kan memang untuk pencegahan. Jadi mau anemia mau enggak, tetap harus minum gitu. Karena untuk cadangan zat besi pada saat dia nanti menjadi calon ibu gitu. Kita kan terus kita sampaikan gitu. Ada usianya udah 17-18 tahun, sebentar lagi mau menikah. Di dalam menikah tuh ada fase yang namanya prenatal, menyiapkan 1000 hari pertama kehidupan gitu untuk menyelamatkan anak-anaknya nanti kan. Terus kita kan dari UI kan, dia bilang ada yang masuk UI enggak? Nah kalau untuk masuk UI itu berarti kan harus pintar gitu ya, harus bisa bersaing dengan orang-orang se-Indonesia. Begitu ya dok ya? Iya gitu, terus iya intinya sih kayak gitu. Terus akhirnya bikin janji, bukan bikin janji lah, maksudnya mereka bilang ya udah nanti next program puskesmas mereka akan kooperatif gitu untuk bisa ikut program tablet tambah darah. Ya lo Prof, ya silakan. Ya selamat sore Prof. Mari. Jadi
ternyata ada misleading informasi itu yang perlu kita klarifikasi. Baik, berarti itu SMP atau SMA? Kita kedua-duanya SMP dan SMP dan SMA. SMA. Baik, kalau SMP dan SMA berarti ya oke, 15 menit. SMP dan SMA berarti usianya range-nya antara mungkin 13, 15 sampai 17 sebelum masuk kuliah begitu ya. Nah, kalau misalkan hal seperti itu, apalagi tadi disampaikan ya sebentar lagi kan bisa untuk menikah gitu ya. Nah, ini juga menjadi concern di saya bahwa kalau misalkan mungkin usia, apalagi di Baduy itu saya tahu usia pernikahan dininya lebih sering lagi. Saya nggak tahu di Depok terakhir ini bagaimana, apalagi di daerah yang dekat dengan ibu kota. Apakah memang konsep dari pernikahan dini itu sebetulnya memang ya betul memang sudah siap. Saya nggak tahu apakah memang saya khawatir secara biologis mereka belum siap, secara mental juga mereka belum tahu bagaimana harus menjaga kesehatan mereka selama mereka mungkin punya baby gitu atau punya janin ya di kandungan mereka. Itu apakah itu juga berpengaruh terhadap nanti kemungkinan terjadinya stunting, Ibu? Silakan. Sangat sih ya dok, soalnya kalau berpengaruh tuh sangat, terlebih kalau memang kalau Depok sama Baduy, Depok khususnya ya mungkin nggak terlalu tinggi angka pernikahan ini. Mereka kalau ditanya biasanya mau ngapain, mau kuliah gitu. Mau kuliah ya, jadi udah terbuka dengan harapan bahwa bisa untuk berkarir, jadi menunda untuk pernikahan dan menempuh pendidikan setinggi-tingginya, membuka wawasan mereka begitu. Ya, kalau di Depok kira-kira seperti itu. Walaupun mereka juga baru tahu kalau mau nikah itu ada prasyaratnya. Betul. Bukan cuma finansial Iya, kan harus melapor juga ya ke mana namanya, mendaftar juga ada pemeriksaan sebelum. Sertifikat pemeriksaan. Sekarang ada premarital assessment, misalnya saya bukan promosi rumah sakit UI ya, tapi kita ada program medical check up-nya gitu. Nanti di situ lengkap sih termasuk sama resiko terinfeksi TORS dan teman-temannya. Ya, HIV dan segala macam. Mereka bilang ada, tapi lebih ke untuk imunisasi TT ya, tetanus itu ya seperti itu. Tapi kayaknya belum ada sampai ke screening HB deh, setahu saya. Jadi masih primer banget ininya paket screening. Tapi itu kayaknya bukan keharusan. Jadi masih yang by request. Kalau memang calon pengantinnya itu well educated gitu ya, dia paham bahwa harus ada premarital screening, mereka akan ke puskesmas untuk ambil program itu. Tapi kalau kayaknya di daerah belum. Meskipun ya mungkin tadi karena sifatnya masih sukarela gitu ya. Kalau tadi di Depok nggak ada, maksudnya kita nggak concern banget sama pernikahan dini. Depok belum ada ya? Depok ada sih, Depok ada. Maksudnya mereka kalau ke KUA kita masih kasih itu kayak sertifikat serangan sehat itulah kira-kira. Mereka udah cek dulu kan. Tapi kalau beda case-nya dok, kalau kita ngomongin Baduy sama Kepulauan Seribu gitu, karena kenapa kita pilih Kepulauan Seribu di lokasi itu juga udah jadi concern Bupati bahwa memang angka pernikahan ini tuh tinggi banget dan usianya muda banget gitu, di belasan mungkin 13-14 tahun udah nikah gitu. Dan tentu saja kalau ngomongin soal gizi repot ya, karena mereka lagi bertumbuh, mereka butuh energi sendiri, gizi sendiri, terus ketambahan janin gitu, udah pasti akan terkompensasikan karena janin bukan parasit ya, yang bakal ngisep ya ibunya punya apa, tapi dia akan nyesuaiin kemampuan ibunya gitu, pasti akan ngaruh ke stunting. Makanya perlu cadangan. Makanya remajanya harus bagus dulu HB-nya. Iya betul. Nah kembali ke kegiatan Pengmas ini tidak lepas dari pemberdayaan masyarakat. Karena kegiatan Pengmas yang kita lakukan itu tidak hit and run. Tadi Ibu juga cerita bahwa program itu sudah dimulai sejak 2019. Nah bagaimana proses kegiatan program Pengmas ini? Ibu bisa menggait atau memberdayakan masyarakat mulai dari mungkin para kadernya, kemudian mungkin sektor pemerintah daerah ataupun dari tenaga medis maupun tenaga kesehatan di sana ataupun tokoh-tokoh agama. Seperti misalkan di Baduy ada Pak Puun, bagaimana mengintervensi beliau yang sudah punya adat istiadat yang katanya panjang tidak boleh dipotong, pendek tidak boleh disambung itu supaya bisa diterima. Bagaimana? Terima kasih Dr. Ben. Jadi kalau misalnya kita
ya bahwa pemberdayaan masyarakat itu kan sebenarnya juga amanat dari Kementerian Kesehatan ya. Artinya ketika kita masuk ke suatu komunitas dalam tanda kutip itu dari kecil kan kita diajarkan masuk ke rumah orang harus kulon nuwun ya, harus izin. Termasuk dengan pemberdayaan, termasuk dengan program di masyarakat. Sebagus apapun program, kalau not acceptable nggak diterima oleh pemuka tokoh-tokohnya, akan susah kita masuk ke masyarakatnya. Karena mereka adalah orang yang sangat manut ya, sangat nurut gitu sama tokoh, terutama seperti di Baduy. Jadi kita tanya dulu nih sama kepala puskesmas apa yang biasa dilakukan. Oh kita harus izin, oke izin puskesmas pasti udah ya, mereka nggak masalah. Oh kita harus ketemu sama ketua adat. Oh iya ketemunya gimana Pak? Harus bisa online, bisa offline, dua-duanya. Oke, ya sudah kita diskusi, kita ketemu ke rumah ketua adat. Pak siapa saya juga agak lupa namanya, tapi terkenal beliau. Terus kita diskusi, kita mau menyampaikan. Alhamdulillahnya beliau memang bisa bahasa Indonesia pertama. Terus karena udah sering terima tamu juga kan Baduy luar ya. Nah jadi oh ya sudah paham gitu, udah tahu UI juga karena di sana banyak sekali buat saya ingatnya FKG sama FKM tuh udah naruh ini ya prasasti di pas pintu masuk gitu kan. Nah terus habis itu oh ya oke, terus kita bilang kita sama kok sama mereka gitu, cuman beda fakultas terus tapi oke, terus kita jelaskan detailnya, terus mereka menyampaikan oh ya hari yang bisa dan tidak bisa, termasuk sampai ke kalian kalau nanti datang pakaiannya harus begini ya, warna lebih ke warna. Karena kalau selain warna itu orang antipati gitu ya. Ya udah kita ikuti lah, kita nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Ya udah. Nah dari situ kemudian untuk sosialisasi programnya kan kita nggak standby dari di sana seminggu gitu kan. Paling kita hanya 2 hari di sana. Itu tapi sebelumnya sudah ada sosialisasi dari puskesmas. Jadi kalau mereka pas lagi ada posyandu, kita pesan Bu nanti tanyain ya mereka bisanya kapan kita mau datang. Nah, nanti baru habis itu scheduling ya, penjadwalan. Terus ya udah kita pokoknya ikut aja alur dari puskesmas sama ketua adat. Itu kalau di Baduy ya. Selebihnya sih selama itu rulesnya digunakan, mulai dari jamnya juga ada ketentuan itu mereka aman sih harusnya gitu. Kalau yang di Sembalun itu ya biasa lah kalau dia lebih moderat ya. Nah tapi memang alhamdulillahnya memang kita karena sudah punya record sebelumnya dan memang record teman-teman UI ini udah bagus-bagus semua. Jadi untuk masuk itu setelahnya nggak ada masalah sih, nggak pernah ada pro dan kontra atau apapun, intinya support gitu. Kadang-kadang juga kalau di Sembalun itu karena harus berhari-hari di sana itu kita dipinjami mobil operasional puskesmas untuk kita bisa keliling ke sekolah-sekolah untuk lihat aktivitas di sana ke penduduk-penduduk gitu. Kadang dipinjamin sepeda motor, moda mobil gitu. Jadi alhamdulillah sih baik semuanya. Nah di akhir memang kita biasanya ada group discussion gitu sama kepala ya ibaratnya kayak pamitan gitu ya, menyampaikan apa yang sudah kita lakukan secara kasar gitu. Misalnya kayak kemarin kebetulan gini kami, nah ini sebenarnya nggak ada unsur curhat sih, cuman mau bilang bahwa kalau kita bicara masalah uang mau berapapun sebenarnya nggak cukup ya kan. Tapi memang harus atau dana gitu. Nah tapi memang di situ harus ada semangat untuk berkontribusi. Kebetulan ketua departemen, ketua program studi di Departemen Ilmu Gizi sifatnya ya dalam arti mau ke Sembalun ya dananya berapa dari PPM sekian misalnya. Oh berapa orang yang bisa dibawa? Oh ini dananya cuma bisa mengangkut 2 atau 3 orang. Padahal kita butuh 2 kali kegiatan. Jadi gimana? Ya sudah akhirnya kita kolaborasi sama program studi mau nggak mau gitu. Jadi support dananya hampir sama, para tahu nominalnya dana yang sama juga gitu. Terus akhirnya bisa mengajak staf lebih banyak. Mereka juga tenang gitu kan. Akhirnya artinya yang biasanya kita ke kota ini kita jadi di Sembalun itu kita benar-benar di kaki Gunung Rinjani. Jadi ke Rinjaninya tuh tinggal sedikit, tinggal katanya ya sekian kilometer lagi udah ketemu pos pertama. Nah jadi iya betul yang untuk nanjak gitu kan. Nah terus saya bilang oh ya udah akhirnya kita kalkulasi lah dengan segala macam. Ini tapi ini pengabdian ya. Jadi nggak ada tuh uang harian yang sekian hari kali sekian gitu. Yang ada, tapi kita akan coba atur dengan dana yang ada, teman-teman nggak kelaparan gitu, nggak nombok lah untuk daily, kecuali biasanya, tapi oleh-olehnya bayar sendiri ya, udah anggap aja oleh-oleh jajan kan, uang praktek sekian hari lah buat beli oleh-oleh.
Tapi ya udah oke itu acceptable lah. Artinya semuanya alhamdulillah senang dan setiap tahun selalu nanya Ervi dapat kemana lagi nih sekarang gitu. Kita kolab malah ditawarin gitu. Ya udah akhirnya ya oke lah pokoknya. Terus ya dari situ sih yang kita dapat sebenarnya banyak ya pengalamannya. Kita bagaimana menjalin hubungan dengan stakeholder di sana. Terus kita sampaikan program kita sebenarnya nggak ada yang heboh, nggak ada yang baru gitu. Tapi saya bilang yang sekarang kita nggak ngurusin gizi buruk dulu ya, kita tarik lagi ke belakangnya tentang anemia remaja putri. Kenapa harus anemia? Saya bilang kalau anemia itu dua hal kita bisa dapat. Kita berusaha menurunkan angka anemia pada remaja putri, which is itu menyelamatkan fase prenatalnya stunting, dan kita dari situ akan menurunkan angka stunting juga gitu. Jadi ya, nah dua hal yang menjadi masalah gizi ya Mbak ya, kita masih masalah gizi dengan anemia remaja putri dan juga urusan stunting. Jadi kita pengen dapat gitu sih sebenarnya. Terus akhirnya oh ya udah oke. Ya seperti itulah. Terus alhamdulillahnya juga waktu itu pas banget ketika UI mengharuskan kita turun, mereka pas ada screening ke sekolah-sekolah. Kan sekarang wajib screening BPTB ya. Nah SSG itu wajib screening GGTB. Terus akhirnya kita numpang. Nah dari situ justru kita malah dapat semuanya. Jadi kita bilang ini kita bantu ya screeningnya gitu. Tapi kita bantunya lewat HB. Jadi kita mendapatkan data yang di mana Sembalun itu lebih bagus. Karena kita dapat 211 atau 213 remaja putri itu HB-nya lengkap dan hasilnya publish data 32% iya betul sekitar itu 24%, 32% itu data NTB. Ya jadi benarnya untuk Sembalun Pak Rahman ternyata Sembalun udah bagus di bawah angka NTB-nya sendiri. Nah, jadi saya berpikir, wah tahun depan ini pasti disuruh pindah nih ya. Gak boleh disuruh lagi, soalnya udah bagus. Tapi kita masih punya PR yang SMA 1 kan compliance-nya jelek. Nah, kita mau lihat nih nanti kalau tahun depan boleh lagi pergi, kita mau lihat, mau monitoring, bener nggak dia patuh atau enggak, gitu aja sih. Tapi kalau angka anemianya udah bagus sih di sana. Oke baik, wah menarik. Tadi sebenarnya saya mau keep itu mengenai ya inilah Pak Rahman, dosen-dosen yang punya jiwa pengabdi gitu ya. Relate sekali dengan mungkin nombokin, kemudian dana terbatas gitu. Tetapi semangatnya masih menyala. Waktu kita tinggal 5 menit lagi, jadi saya kasih kesempatan ke Bu Dina mengenai tadi bagaimana memberdayakan masyarakat atau mungkin pemerintah daerah untuk mendukung agar program yang Ibu jalankan ini tetap sustain. Baik, makasih Dok pertanyaannya. Ini yang selalu jadi pemikiran keras ya kalau kita mau pengen masuk supaya nggak ke hit and run ya. Pengalaman kami yang di Kepulauan Seribu, Jakarta sama Depok, kita selalu membuat ini sustain dengan WA Group. Jadi memang judul Pengmas kita Teen Room namanya, jadi kayak benar-benar ruang khusus buat teman-teman remaja. Kita sustain WA grupnya itu sampai sekarang masih ada, bahkan dari tahun 2022. Jadi anak-anak kalau mau curhat apa aja bisa lewat situ. Mulai dari Kak, aku mual misalnya tadi minum TTD-nya, gimana caranya saat ini, entah itu makan ataupun sebelum tidur minumnya, atau dia masih ragu apa sih sebenarnya manfaatnya TTD kayak gitu, kita masih bahas. Itu satu untuk penerima langsungnya itu pesertanya. Seperti telekonsultasi gitu ya. Kayak telekonsultasi. Tapi itu grup jadi anak-anak yang lain bisa dengar. Tapi kalau misalnya pun dia sungkan, kan dia bisa langsung japri ke kita gitu. Itu biasa dilakukan. Kemudian untuk stakeholder yang terkaitnya memastikan kalau anak-anak kan suatu saat akan lulus gitu ya. Jadi kita juga melibatkan gurunya, baik itu PMR-nya, kemudian ketua UKS-nya, pembina UKS-nya, kepala sekolahnya. Jadi kita ikat komitmen beliau-beliau untuk terus menyuarakan kesehatan remaja. Jadi kapanpun anak lulus, anak baru akan terus diedukasi baru lagi gitu. Dan kita taruh media edukasi kita di sana supaya mereka bisa terus menggunakan itu. Once kita update, kita akan tetap berkontak dengan beliau. Itu untuk yang di dalam sekolah. Untuk yang di luar sekolah, kebetulan yang di Depok sendiri kita kolaborasi dengan Dinkes. Jadi sebetulnya program kita attach ke pengelolaan keluarga. Jadi mereka punya unit pengelolaan keluarga. Mereka senang banget kita bisa ikut ngebantuin prokernya lah ibaratnya gitu ya. Dan biasanya kita terus kerjasamanya di bidang anemia itu nanti akan ada hal lain yang mau kita kerjakan. Bagaimana caranya mendeteksi anemia itu non invasif ya. Jadi pakai
infrared gitu dok. Nah itu anaknya udah, alatnya sudah kita kembangin, kita juga udah punya hakinya. Tinggal nanti kita attach aja ke Dinkes. Karena sebetulnya Kasubdit Kesmasnya juga sebetulnya udah welcome banget. Jadi insya Allah kita akan bantu Dinkes terus di bidang itu. Mungkin itu dok. Iya siap. Wah luar biasa ini. Jadi kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat juga menghasilkan suatu inovasi yang bisa bermanfaat untuk masyarakat. Oke, baik. Mohon izin ibu-ibu karena kita juga sudah keterbatasan waktu. Saya mungkin minta kesempatan terakhir kepada masing-masing ibu-ibu ini untuk memberikan closing statement. Gak apa-apa, mungkin dari Bu Dina dulu, baru nanti terakhir dari Dr. Arfi. Silakan. Baik, terima kasih Dr. Benz. Jadi mungkin kalau dari saya, memang tadi ya kalau kita mau mengabdi nggak bisa kita lihat berapa nominalnya, berapapun pasti kita inginnya lebih dari yang bisa kita berikan ke mereka begitu. Jadi jiwa pengabdian tadi harus menempel, nggak usah hitung-hitungan. Yang berikutnya sih yang saya harapkan betul-betul adalah setiap yang kita lakukan betul-betul membekas dan bisa apa ya membawa sense bahwa mereka membutuhkan program ini untuk dilanjutkan sendiri. Jadi kapanpun kita pergi, kapanpun kita masuk, mereka bisa langsung inline lagi dengan program dan harapan kita. Mungkin itu aja. Makasih. Terima kasih Dr. Ben. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Ben yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa, sehingga saya jadi punya memori gitu apa yang saya bisa sharing gitu. Nah, jadi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan Universitas Indonesia, pimpinan Fakultas Kedokteran, Departemen Ilmu Gizi, Program Studi Magister Ilmu Gizi dan Prodi yang di bawah departemen, kemudian kepada semua sejawat atau staf yang ada di departemen dan buat saya yang saya sangat apresiat adalah kebetulan alhamdulillah dapat beberapa kali, jadi buat saya sangat dipercaya gitu. Jadi kepercayaan itu sebenarnya yang sangat berharga. Mungkin kalau ingat, gak usah diingat-ingat nominalnya berapa dapatnya, tapi dengan alhamdulillahnya kemudahan dari Allah itu kita bisa sampai sana. Betul. Pulang sehat, berangkat sehat, pulang sehat gitu. Betul. Ya, selamat gitu kan. Berarti artinya adalah banyak rezeki-rezeki yang tidak terduga. Mungkin karena doa-doa baik dari teman-teman DPPM sehingga mereka udah deh merem aja gitu. Alhamdulillah pulang-pulang udah selesai gitu, luarannya sesuai. Jadi maksud saya dalam pengabdian masyarakat ini ternyata banyak hal-hal invisible yang mungkin membuka kemudahan-kemudahan bagi kita untuk berada di sana seperti itu. Dan sekali lagi terima kasih dan semoga saya masih tetap dipercaya untuk tahun depan dan seterusnya bersama dengan teman-teman di Departemen Ilmu Gizi dan departemen yang lain sehingga saya UI bisa berkontribusi tidak hanya di Pulau Jawa tapi juga di luar Pulau Jawa yang dimana angka stunting, angka anemia remaja putrinya bisa memang masih tinggi. Terutama saat ini yang masih angka stunting yang paling tinggi itu di Sulawesi Barat. Nah saya nggak tahu kalau misalnya UI bisa kolaborasi sama perguruan tinggi yang ada di Sulawesi mungkin lebih baik ya gitu. Jadi UI tidak hanya milik Pulau Jawa tapi UI untuk Indonesia sesuai nama. Siap. Ya. Mengemban amanah ada Indonesia di universitas. Baik. UI untuk Indonesia. UI untuk Indonesia. Baik, terima kasih Dr. Arfi. Kebetulan Dok jangan khawatir, track record dokter tuh bagus karena saya kebetulan salah satu reviewer yang saya assess adalah di Sembalun juga. Saya kebetulan salah satu reviewer yang assess program dokter. Oke, baik, terima kasih kepada Bu Dina dan juga Dr. Irvi atas bincang-bincang kita yang sangat menarik. Mudah-mudahan Bapak Kasubdit kita, Bapak Laude Rahman di sana bisa menangkap dan memfasilitasi keinginan-keinginan yang tentunya mudah-mudahan bisa diaktualisasi di tahun-tahun berikutnya. Baik, saya sudahi sesi ini. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah mendengarkan talk show ini. Lebih kurangnya mohon maaf, dan tadi saya mengutip apa yang disampaikan oleh Dr. Irvi, UI untuk Indonesia. Mudah-mudahan para pengabdi-pengabdi ini bisa sehat selalu sehingga bisa memberikan yang terbaik dan mengabdi untuk Indonesia. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.